مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menjalankan apa yang menjadi kewajiban Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga dan pikiran kita untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Momen hari ini adalah momen Idul Adha, di mana seluruh umat Islam sedunia melaksanakan ritual salat Idul Adha, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Makkah Mukarramah. Di sana juga telah melaksanakan kurban dan juga pelaksanaan ritual haji, dan diakhiri pada tanggal 10 yang kemarin kita di tanggal 9 saudara-saudara kita haji melaksanakan wukuf di Arafah sebagai penyempurna ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah wal muslimat rahimahullah. Momen Idul Adha selalu identik dengan kisah besar yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang semua amal yang dilakukan oleh beliau meninggalkan sisi-sisi nilai ibadah. Bahkan yang sudah jelas kita lakukan adalah nilai ibadah haji dan juga nilai ibadah kurban. Nabiullah Ibrahim ketika melaksanakan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang disayangi sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, proses pelaksanaan tersebut meninggalkan jejak yang kemudian dilaksanakan sebagai rukun dan syariat dalam melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam yang diberi kemampuan baik harta, kesehatan maupun perjalanannya, sehingga orang yang melaksanakan haji tidak lepas dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat beliau menjalani tugas besar dan juga ujian yang sangat luar biasa yang mungkin seandainya dilimpahkan kepada kita tidak akan mampu untuk melakukan, untuk melaksanakan apa yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang tegar. Beliau adalah sosok Nabi yang menjadi panutan kita. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mengikuti jejak beliau, mengikuti agama beliau, yakni agama Islam yang sampai saat ini kita sandang dan mudah-mudahan tetap
ada dalam diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah ibadah kuat badaniyah, ruhaniyah ataupun maliyah, karena di dalamnya memiliki 3 dimensi ibadah tersebut yang satu rangkaian pelaksanaannya. Sehingga dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang yang haji itu adalah bagi mereka-mereka yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Istata'a adalah mampu dalam hal harta, mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal perjalanannya. Namun di balik itu Allah juga Maha Kuasa. Allah juga akan memampukan orang-orang yang dipanggilnya meskipun dia dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa saja. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ada juga orang yang sudah diberi kemampuan secara materi, namun Allah belum juga memanggilnya juga banyak. Ada juga orang yang kemampuan materinya biasa-biasa saja, bahkan di bawah garis kemiskinan. Jika Allah menghendakinya, maka dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua adalah momen Idul Adha ini adalah memberikan syarat dan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yang kemudian oleh Allah diganti binatang yang paling utama, yakni kambing. Kenapa harus kambing yang dijadikan ganti? Karena kambing adalah hewan yang utama, hewan yang mulia. Kenapa tidak sapi atau kerbau? Pada saat itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah semata-mata karena melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan tanpa harus berpikir panjang. Karena itu perintah Allah, maka putra yang dididiknya tentang keimanan, tentang ketulusan, beliau kedua-duanya melaksanakan. Sebagaimana difirmankan Allah, ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu dari mimpinya selama 3 hari berturut-turut. Kemudian pada hari terakhir Nabiullah Ibrahim berkata kepada sang putra Ismail, wahai anakku, semalam aku bermimpi mimpi untuk menyembelihmu, mimpi untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sang anak karena terdidik dengan keimanan yang kuat, dengan ikhlasan yang begitu luar biasa, beliau menjawab, wahai ayahku, jika ini adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Kau dapati aku sebagai orang yang sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa mampu sedikit meraih keimanan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi terdahulu semua mengalami ujian yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam beberapa nabi dijuluki sebagai Nabi Ulul Azmi karena ujian yang begitu berat, ujian yang tidak mungkin kita jalani sebagai umatnya. Namun untuk mencapai derajat kenabian, Allah mengujinya dengan begitu besar, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lalui senantiasa dibimbing oleh Allah dan mencapai derajat yang tinggi, yakni kerasulan dan kenabian. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera tundukkan diri kita. Kita lihat ke belakang bahwa nabi-nabi dan rasul sebelum kita ada sudah mengalami ujian yang begitu berat. Maka dengan demikian ujian yang kita alami dalam keseharian kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya kita mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan Idul Adha, juga hal-hal yang terkait dengan ibadah
yang selalu kita lakukan dalam sehari semalam 5 kali itu menuntut untuk dijalankan sebagai umat Islam agar mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan keselamatan dunia maupun akhiratnya. Semoga dengan momen Idul Adha ini kita terbuka, mata kita terbuka, hati kita terbuka, cara berpikir kita terbuka, sehingga mampu mengambil hikmah di balik ibadah kurban dan juga ibadah haji yang selalu ada setiap tahun di bulan Dzulhijjah ini. Dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk melaksanakan taat kepada Allah ila yaumil akhir, ila yaumil, di mana kita diambil oleh Allah, nyawa kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil, kita distatuskan sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغارا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونقل قلوبنا واكتب بالخيرات آجلنا يا فتاح يا رزاق يا ربي يا مولي أهلنا بفضلك وجودك وكرمك يا كرم الأكرم يا أرحم الراحمين يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير باعد ويا غريبا غير مغلوب. اجعلنا في كل أمرنا فرجنا مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله